Bagaimana memvisualisasikan kekayaan Anda sebelum ia ada? Ada satu momen dalam kesunyian terdalam di pagi buta, ketika dunia masih tertidur dan Anda sendirian dengan pikiran-pikiran Anda, disitulah pertarungan sebenarnya dimulai. Di sana, dalam ruang antara mimpi dan kenyataan, keyakinan tentang diri Anda mulai terbentuk. Bayangkan adegan ini. Anda berjalan melalui hutan yang lebat, dikelilingi oleh kegelapan, tetapi di suatu tempat di depan Anda ada cahaya redup yang menembus pepohonan. Anda tidak tahu persis apa yang ada di sana, tetapi ada sesuatu di dalam diri Anda yang mengatakan untuk terus maju. Insting ini, dorongan hampir irasional untuk terus melangkah, adalah titik awal dari segala sesuatu yang bisa Anda capai. Kekuatan batin ini, percikan harapan kecil ini, adalah apa yang Napoleon Hill sebut sebagai hasrat yang menyala-nyala. Dan hari ini, pendengar yang terkasih, saya katakan kepada Anda, percikan itu sudah ada di dalam diri Anda. Rahasia untuk mengubah percikan itu menjadi api yang dapat menerangi masa depan Anda terletak pada kemampuan Anda untuk memvisualisasikan kekayaan Anda sebelum ia benar-benar ada. Memvisualisasikan kekayaan Anda bukan hanya membayangkan uang di rekening bank atau kemewahan material. Ini bukan tentang mimpi-mimpi dangkal atau keinginan sesaat. Ini adalah tentang menciptakan visi yang kuat dan jelas tentang siapa Anda akan menjadi, dampak apa yang akan Anda berikan kepada dunia, dan peluang tak terbatas apa yang dapat diisi oleh hidup Anda. Thomas Edison, pria yang memberi kita cahaya, listrik, sering berkata bahwa pikirannya adalah laboratorium mental sebelum menjadi fisik. Dia memvisualisasikan setiap penemuan, setiap detail, setiap hambatan, jauh sebelum dia menyentuh alat apapun. Baginya, visi mendahului tindakan, dan jika seseorang seperti Edison, yang begitu sering disebut gila, bisa membentuk dunia dengan imajinasinya, bayangkan apa yang bisa Anda lakukan saat mengarahkan pikiran Anda menuju hal-hal luar biasa. Sekarang, renungkan sejenak. Apa yang Anda lihat ketika Anda menutup mata? Jika jawaban Anda adalah tidak ada, mungkin inilah saatnya untuk melatih pikiran Anda untuk melihat sesuatu. Pikiran manusia seperti tanah liat yang bisa dibentuk, dan bentuk yang Anda berikan padanya akan menentukan arah hidup Anda. Henry Ford, pengikut filsafat Hill lainnya, sering berkata, apakah Anda percaya bisa atau tidak bisa? Dalam kedua kasus Anda benar. Ford memahami bahwa pikiran harus diprogram untuk sukses. Dia menghabiskan bertahun-tahun membayangkan pabrik yang dijalankan oleh ban berjalan, mobil yang terjangkau oleh semua orang, dan revolusi industri yang mengubah wajah planet ini. Tetapi sebelum membangun pabrik pertamanya, dia telah membangun semuanya itu dalam pikirannya. Ford tahu bahwa langkah pertama untuk mencapai tujuan besar apapun adalah menjadikannya nyata dalam imajinasi Anda. Jadi, bagaimana Anda mulai memvisualisasikan kekayaan Anda? Pertama, Anda harus memahami bahwa kekayaan jauh melampaui uang. Ini tentang tujuan, kebebasan untuk menciptakan, kemampuan untuk membantu orang lain, dan warisan yang akan Anda tinggalkan. Mulailah dengan menanyakan pada diri sendiri, siapa yang ingin saya jadi? Bagaimana saya ingin merasakan setiap pagi ketika saya bangun? Apa yang ingin saya berikan kepada keluarga saya, komunitas saya, dan dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah fondasi visi Anda. Biarkan mereka perlahan-lahan mengambil bentuk, seperti seorang seniman yang melukis sebuah kanvas. Jangan terburu-buru. Izinkan diri Anda bermimpi besar, tetapi juga isi detail gambar tersebut. Semakin hidup visi Anda, semakin nyata ia akan terasa. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Ketika Anda memvisualisasikan kekayaan Anda sedang membangun jembatan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda bisa menjadi. Abraham Lincoln, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah, menghadapi kegagalan tak terhitung sebelum menjadi presiden. Dia kalah dalam pemilu, gagal dalam bisnis, dan mengalami krisis pribadi yang menghancurkan. Namun, dia tidak pernah kehilangan pandangan tentang visinya untuk negara yang bersatu tanpa perbudakan. Dia melihat visi itu begitu jelas sehingga bahkan di saat-saat tergelapnya dia terus maju. Lincoln tahu bahwa visualisasi tidak menghilangkan hambatan,
tetapi memberi Anda kekuatan untuk mengatasinya. Dan itulah yang harus Anda lakukan. Lihat kekayaan Anda sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, sesuatu yang sudah ada di masa depan, yang tidak jauh, menunggu Anda mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tetapi inilah rahasia yang sering diabaikan banyak orang. Memvisualisasikan kekayaan bukan hanya latihan mental. Ini juga praktik emosional. Anda harus merasakan emosi seolah-olah Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Walt Disney saat merancang taman hiburan pertamanya tidak hanya menggambar peta dan sketsa, dia hidup dalam mimpi untuk memukau jutaan orang. Dia bisa merasakan kebahagiaan anak-anak berlarian di taman, mendengar tawa, melihat senyum. Disney memahami bahwa emosi adalah bahan bakar visualisasi. Ketika Anda merasakan sukacita, rasa syukur, dan pencapaian dari visi Anda, pikiran bawah, sadar Anda mulai bekerja untuk membuatnya menjadi kenyataan. Ini seperti mengirim pesan kuat ke alam semesta. Saya sudah ini. Dan inilah kita pada titik penting. Disiplin harian untuk memvisualisasikan kekayaan Anda. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan sekali lalu lupakan. Ini adalah komitmen terus-menerus. Pikirkan Yesus Kristus yang kata-kata dan ajarannya masih bergema hingga hari ini. Dia tidak hanya mengajarkan ide-ide, dia hidup sepenuhnya dalam apa yang dia yakini. Misinya jelas, dan dia selalu memvisualisasikannya, bahkan di hadapan penganiayaan dan kesulitan. Dengan cara yang sama, Anda harus berkomitmen untuk memelihara visi Anda setiap hari. Sisihkan waktu untuk merenungkannya. Gunakan imajinasi Anda untuk mengisi detailnya. Lihat warna-warni, dengar suara-suara, rasakan teksturnya. Jadikan ini rutinitas suci, seperti doa diam untuk masa depan Anda. Namun, waspadalah. Visualisasi tanpa tindakan seperti kapal tanpa layar. Anda bisa memiliki visi paling terang di dunia, tetapi tetap tidak dapat disentuh jika Anda tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. Andrew Carnegie, Raja Baja, pernah berkata, "Setiap kekayaan besar dimulai dengan sebuah ide." Tapi dia juga menekankan bahwa ide tanpa eksekusi seperti biji yang tidak pernah tumbuh. Jadi, sementara Anda memvisualisasikan, mulailah bertindak. Langkah-langkah kecil namun konsisten mungkin tampak tidak signifikan di awal, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk membangun momentum. Ingatlah, Kekaisaran Carnegie dimulai dari satu pabrik. Kekaisaran Rockefeller dimulai dari satu investasi. Kekaisaran Jobs dimulai di garasi. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka mulai dari tempat mereka berada, dengan apa yang mereka miliki, didorong oleh visi sesuatu yang lebih besar. Inilah kebenaran lain yang harus Anda terima. Jalan menuju kekayaan tidak linier. Akan ada saat-saat Anda mempertanyakan visi Anda. Akan ada hari-hari ketika beban realitas terasa menyesakkan, seperti yang dialami oleh Bunda Teresa, yang mengabdikan hidupnya kepada orang miskin dan sakit. Dia mengakui dalam surat-suratnya bahwa dia mengalami keraguan mendalam, tetapi dia tidak pernah meninggalkan visinya tentang cinta dan belas kasih. Dia terus maju karena dia tahu tujuannya lebih besar daripada kesulitan. Dan itulah yang harus Anda lakukan. Peluk tikungan-tikungan jalan, pelajari dari kesalahan Anda, dan terus berjalan menuju cahaya yang Anda visualisasikan. Terakhir, ingatlah bahwa rasa syukur adalah bahan rahasia dari visualisasi. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda memperkuat kemampuan untuk menarik lebih banyak hal baik. Rasa syukur bukan hanya kata indah. Ini adalah kekuatan besar yang menyelaraskan pikiran Anda dengan kelimpahan alam semesta. Oprah Winfrey, yang bangkit dari kemiskinan untuk menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, selalu menekankan peran rasa syukur dalam perjalanannya. Dia memvisualisasikan kesuksesannya, tetapi dia juga bersyukur atas keajaiban kecil sehari-hari yang membuka jalannya. Dengan mempraktikkan rasa syukur, Anda menciptakan siklus kebajikan. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin banyak hal baik yang Anda tarik. Sekarang, saat kata-kata ini bergema di pikiran Anda, izinkan diri Anda membayangkan kembali cahaya redup itu di hutan. Anda lebih dekat dengannya sekarang,
dan setiap langkah yang Anda ambil membuatnya semakin terang. Percayalah bahwa cahaya itu nyata, bahwa itu mewakili semua yang Anda inginkan dan pantas dapatkan. Visualisasikan dengan jelas, rasakan dengan intens, dan berjalanlah menuju cahaya itu dengan tekad. Karena pada akhirnya, kekayaan yang Anda cari tidak berada di tempat yang jauh. Ia sudah ada di dalam diri Anda, menunggu Anda melihatnya, mempercayainya, dan mewujudkannya. Langkah berikutnya adalah milik Anda.